Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah PWON, ASI, Wika, BMTR, HMSP, dan View IHSG. Seperti biasa, saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang dari analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sedikit informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online class, yaitu kelas saya yang ketiga dan akan dimulai pada tanggal 19 September. Totalnya ada 4 kali pertemuan, yaitu 1 minggu sekali secara online, dan selama 4 minggu itu kita akan praktek menggunakan teori ini ya. Jadi bukan hanya teori, kita akan praktek menggunakannya selama 4 minggu. Nah, yang dipelajari apa aja, yaitu basic technical analysis, support resist, trend line, cara entry exit, dan sebagainya yang diperlukan agar kita bisa trading secara mandiri. Investasinya cukup terjangkau, yaitu sebesar ini, dan kalau berdua jadinya lebih hemat. Untuk pendaftaran bisa WA ke nomor ini atau ke Telegram dengan ID Wisdom and Invest _admin. Ini disambung semua ya. Nah, ini ID Telegramnya admin dari Wisdom and Invest. Kita masuk ke analisa PWON. Untuk PWON ini, kemarin sudah muncul sinyal segitiga merah, yaitu sinyal untuk sell. Jadi statusnya di sebelah kiri juga sudah non. Untuk pixelnya merah 1 dan momentumnya masih ini ya, sudah mulai menghilang ya. Nah, itu jadi kalau yang sudah kena ini artinya sudah cuan karena dari sini ya. Nah, sudah cuan, mungkin nggak begitu besar juga cuannya, tapi lumayan daripada jadi minus. Di sini adalah support resistnya. Jadi kemarin dia sempat menyentuh supportnya dan hari ini naik sedikit ya. Naik sedikit, ada potensi dia bisa mantul tapi akan bergerak secara sideway-nya di resistnya di sini dan supportnya yang sebelah sini. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya barang mau SOS itu silakan SOS di dekat-dekat resistnya. Resistnya di mana? Ini saya zoom dulu biar kelihatan. Itu resistnya sekitar 430 ya, sekitar 430. Lalu untuk indikatornya MACD-nya ini masih sudah mulai merapat nih, walaupun dia naik tapi dia merapat, dan stokastiknya masih menurun ya kepalanya, jadi sebenarnya kondisinya masih kurang oke. Ini hanya cocok untuk bermain fast trade aja. Jadi kalau yang sudah entry di dekat support, kalau hijau udah cuan 2%, 3% mau dibungkus silakan. Jadi jangan dibawa swing terlalu lama karena kondisi IHSG-nya juga ada potensi masih akan koreksi. Nah, untuk analisa ASII-nya, ini ASII-nya dari kemarin-kemarin itu sudah muncul segitiga merah ya. Jadi memang sudah tidak ada posisi lagi dan dia tidak berhasil menembus MA 200-nya. Pixelnya juga merah dua-duanya, dan ini ada kecil-kecil ya, sudah mulai merah tapi masih kecil, nggak membesar seperti ini. Nah, kalau ini sampai seperti ini sudah jelek ya. Yang menjadi pertimbangan saya adalah ini harganya dia menanjak tapi ini momentumnya sudah mulai menurun nih. Nah, ini kita bisa lihat lagi di chart yang satunya, yaitu yang ini. Support resistnya, supportnya di sini dan resistnya di sini. Lalu untuk, nah ini pertimbangan saya tadi adalah dia harganya kan semakin naik nih, tapi untuk tren MACD-nya dia malah semakin menurun. Nah, jadi ini adalah warning teman-teman, berhati-hati. Bagi yang masih punya barang silakan pasang stop loss-nya, jangan sampai nanti tiba-tiba kalau turun malah jadi nyangkut. Untuk tadi MACD-nya sudah bahwa dia trennya sedang menurun dan rapat-rapat juga. Lalu ini juga ya stokasnya, kita lihat dari sini dia gerakannya agak menurun. Kepalanya di sini sedang menurun ke bawah.
Jadi masih agak kurang oke untuk dari indikatornya. Di sini, namun hari ini dia terjadi mantul ya, memang dia mantul. Kalau teman-teman yang entry atau spec buy di sini itu bermain fast trade aja. Jadi kalau sudah cuan ya silahkan dibungkus saja, jangan disimpan terlalu lama. Ini dia di sini ada support juga di sini. Nah, jadi potensinya dia hanya sampai ke resist yang di sini ya. Angkanya berapa itu 54 sekian. Itu nanti teman-teman bisa cek sendiri di aplikasi sekuritasnya. Di sini ya, di garisnya sini. Nah, untuk supportnya di sini kalau dia besok membuat low lagi, maka dia akan segera ke support yang di sini. Kalau jebol support dari sini, itu mendingan exit dulu, karena berarti apa yang saya pikirkan dengan ini, kekhawatirannya itu menjadi benar ya, menjadi valid. Nah, candlenya memang menarik, tapi apakah dia kuat menembus? Nah, itu harus kita lihat lagi ya, karena indikatornya ini juga kurang mendukung. Jadi teman-teman untuk sementara bermain fast trade aja, kecuali sampai dia berhasil membuat higher high lagi dan berhasil menembus resistnya, disertai dengan perbaikan dari indikator-indikator yang menunjukkan perbaikan bahwa dia bisa berhasil menembus resistnya, disertai dengan volume. IHSG-nya juga bisa bagus karena ASI ini ada korelasi dengan indeksnya ya. Jadi harus dipantau juga, kalau indeksnya koreksi maka ASI ini juga akan koreksi. Kita masuk ke analisa Wika. Untuk analisa Wika-nya ini kemarin sudah muncul sinyal sell dan statusnya juga sudah non. Untuk pixelnya dia merah 1 dan tidak ada momentum. Nah, jadi berhati-hati, mungkin dia akan bermain sideways. Jadi akan banyak nih saham-saham yang bergerak sideways. Karena sideways maka strateginya adalah beli saat dia merah, sell saat dia sudah mulai hijau. Kita bermain fast trade aja dulu. Berapa lama fast trade itu tergantung ya, bisa menitan, mau jam-jaman, mau seharian, beli pagi jual sore atau sore jual besok paginya gitu. Intinya kalau teman-teman sudah cuan 2-3% silakan dibungkus. Seperti itu ya. Atau sudah dekat resist itu langsung dibungkus aja dulu. Ini support resist dari Wika-nya. Dari Wika. Jadi dia bergerak sideways. Ini indikatornya juga rapat-rapat semua, stokastiknya juga belum bagus. Jadi potensinya dia akan bergerak sideways di area sini ya. Nah, kalau teman-teman yang mau entry dan mau bottom fishing itu bisa menunggu di area dekat-dekat supportnya supaya resikonya nggak terlalu besar. Untuk analisa BMTR, ini BMTR-nya kemarin juga sudah muncul sinyal segitiga untuk exit, statusnya juga sudah non. Dan ini sudah cuan ya, jadi kalau teman-teman yang sudah entry dari sejak sini nih, candle yang kecil ini, itu sudah lumayan ya. Nah, happy cuan kalau yang sudah. Tapi kalau yang belum punya itu bisa wait and see aja dulu, karena di sini ada gap. Di sini gapnya di 290. Lalu dia ada ini ada ekornya panjang ya, jadi masih banyak nih yang copet-copet. Ada potensi dia bisa menuju akan testing MA 200 nya dulu nih, MA 200. Untuk pixelnya merah 1 dan momentumnya sudah tidak ada dan melemah. Nah, potensinya khawatirnya dia akan turun lagi dan segera testing MA 200-nya. Di sini support resistnya menggunakan perintah /MS BMTR. Ini MACD-nya memang trennya menaik tapi mulai merapat, lalu stokastiknya kepalanya sudah turun ke bawah ya, ke area di bawah 80. Nah, ini jadi ada potensi dia akan menuju support dan bermain sideways dulu nih. Supportnya di mana? Di sini kan dia 980, 290. 290 dia ada support di sini ya. Ini udah deket support. Tapi ini ada ekor-ekornya. Akankah besok dia berhasil naik? Nah, ini teman-teman
ya kita tahu sendiri lah ya BMTR ini sahamnya siapa. Kalau teman-teman yang nggak tahu bisa di Google siapakah direktur utama dari BMTR ini. Nah, jadi teman-teman yang bermain di sini perlu saya warning bahwa ini adalah saham yang beresiko tinggi. Kalau yang nggak terbiasa bermain di saham-saham seperti ini sebaiknya dihindari. Cari aja saham-saham second liner yang lebih aman. Jangan sampai saham gorengan ya. Cari saham-saham second liner yang masih lebih aman. Dan untuk saham-saham blue chip juga saran saya jangan porsinya besar dulu karena ada potensi indeksnya masih akan koreksi. Kita cari aja saham-saham lainnya yang masih kuat bertahan ya. Ini kalau dia nggak bertahan di sini maka ada potensi dia akan testing di sininya. Ini juga bisa dipakai sebagai support, juga di sebelah sini bisa sebagai support. Nah, ini di 250 ya kalau nggak salah yang ini ya. Teman-teman cek sendiri ya di aplikasi sekuritasnya kira-kira di manakah itu. Nah, ini dia cukup tertahan sih di support yang di sini cukup tertahan. Kalaupun potensi besok dia naik maka dia akan bergerak sideways dengan range-nya sebesar ini. Jadi teman-teman bermain fast trade aja dulu. Entry di dekat support jangan lupa. Dan atur money manajemennya, jangan porsi besar. Untuk analisa HMSP-nya masih belum oke ya dari sinyal-sinyalnya. Ini dia sudah muncul segitiga dari sejak beberapa, sepertinya kurang lebih seminggu ya, minggu lalu. Dan ini pixelnya masih merah. Ini juga momentumnya dia berubah ke pink dan jadi dia akan bermain sideways. Sideways-nya juga sideways kecil. Teman-teman kalau belum punya barang bisa ditinggal aja dan cari saham-saham lain yang lebih menarik. Ini adalah support resistnya. Kita lihat indikatornya dulu. Indikatornya ini masih rapat-rapat dan lurus ya, itu karena dia sedang bermain sideways. Lalu untuk stokastiknya juga kepalanya sudah menurun. Nah, hari ini memang dia memantul, jadi ada potensi dia akan bermain sideways. Sideways-nya di area sini. Nah, angkanya di berapa? Itu batasnya 1600 ya. Kalau jebol dari situ sudah tidak menarik. Jadi teman-teman bermain fast trade aja dulu. Entry dekat support dan sell on strength. Jadi kalau sudah cuan ya bungkus aja dulu. Lalu tunggu sampai lihat dulu kondisi dan indikator-indikatornya atau bisa pilih saham yang lain ya. Mari kita lihat view IHSG-nya. Untuk IHSG-nya hari ini, jadi kemarin setelah minus 2%, hari ini berhasil naik 1% lebih. Nah, ini sekilas seperti yang di sini, tapi ini agak beda ya, karena bedanya adalah di candle merah yang ini dia ada perlawanan. Kalau yang kemarin itu tidak ada perlawanan, dan hari ini walaupun hijau tapi dia membentuk new low ya. Jadi ada harga low-nya di bawah harga low yang kemarin. Nah, hari ini hijau, jadi ada potensi besok mungkin masih bisa hijau dan merah lah ya bermain. Dia akan seperti kanguru, dia bermain hijau dan merah. Nah, kalau besok dia membentuk new low lagi, artinya konfirmasi bahwa dia akan mengarah ke bawah seperti itu. Walaupun dia sempat ke atasnya, jadi dia sementara akan bermain karena ini masih membentuk inside bar di sini. Dia bisa bermain sideways dulu. Nah, ini dia belum berhasil ya, dia masih indeksnya masih berjuang menembus MA 200-nya. Dan berjuang ini di sini juga ada resist dari gapnya sini ya. Ini untuk support resistnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada support. Selama dia masih di atas situ, itu masih oke. Memang dia akan bergerak sideways dulu, jadi kemungkinan dia akan bergerak seperti itu ya. Dia akan bergerak ke arah sini lalu mantul lagi. Nah, jadi gimana kah untuk strategi saat indeksnya sedang sideways? Maka kita kalau bisa entry di dekat support lalu sell on strength begitu dia mendekati resistnya. Jadi sekarang kita modenya jangan mode swing long dulu ya.
Kalau waktu itu kan memang indeksnya sedang uptrend, jadi kita bisa bermain swing long. Tapi kalau dia sudah mulai bergerak sideways, maka kita bisa menggunakan mode buy on weakness, sell on strength. Kita bermain mengikuti irama dari indeksnya ya, jangan melawan arus, jangan melawan arah. Nah, sekian view dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar, dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Jangan lupa subscribe YouTube agar nggak ketinggalan video-video lainnya. Thank you.